Apa kabar kalian para rebanus pecinta film yang tentunya bukan film esek-esek yang bisa bikin bengek? Ya, apa kabar kalian semuanya? Ya, kali ini jawabannya taruh di kolom komentar saja, oke? Pada kesempatan kali ini, Trondol akan membahas sebuah alur film yang berjudul Eternals yang dirilis pada tahun 2021 kemarin. Ya, tepatnya akhir tahun kemarin sajalah. Daripada lama-lama, kita masuk ke alur ceritanya. Pada awalnya, di muka bumi terdapat ras tertua yaitu Prem Celestial yang dipimpin oleh Arishem. Celestial ini menciptakan penyeimbang bumi antara lain bintang termasuk matahari di tata surya. Terdapat juga makhluk lain yang ada di bumi. Sampai pada akhirnya datanglah sebuah makhluk iblis perusak tatanan bumi, yaitu makhluk yang disebut dengan Deviant. Karena hal tersebut, maka Arishem pun mengirimkan 10 pahlawan abadi yang disebut dengan Eternals, yang berasal dari planet Olympia. Katanya, ke-10 Eternal tersebut adalah Kingo, Makari, Druig, Sprite, Bastos, Tina, Gilgamesh, Ikari, dan Cersei, yang dipimpin oleh Ajak. Selama 10.000 tahun, Eternal telah berpindah-pindah ke peradaban berkembang dengan mengendari pesawat berbentuk segitiga yang dinamakan Domo. Pada tahun 5000 sebelum Masehi, Eternal sampai di bumi pada zaman Mesopotamia. Dengan kekuatan yang berbeda-beda, mereka pun bertempur melawan Deviant. Mereka pun memiliki kekuatan yang berbeda-beda seperti Ikaris yang memiliki mata laser dan juga bisa terbang. Thena memiliki kekuatan menciptakan energi pedang dan perisai. Kingo mampu mendapatkan energi ledakan ketika dia melentikkan jarinya. Sedangkan Makari memiliki kecepatan yang sangat super duper cepat. Gilgamesh si tangan super. Sprite si ahli ilusi. Druig si manipulasi pikiran. Bastos si tukang teknologi. Ajak si penyembuh diri. Dan Cersei si pengubah molekul. Setelah Deviant berhasil dikalahkan, Cersei mengambil pisau batu, lalu mengubahnya menjadi belati berlapis emas, dan memberikannya kepada salah satu manusia. Eternals pun memutuskan stay at bumi untuk menjaga manusia dari Deviant. Tidak singkat cerita, beralihlah ke masa sekarang, tepatnya di kota London. Cersei sekarang menjadi seorang ilmuwan museum. Cersei yang didampingi oleh pacarnya yang bernama Dan adalah seorang manusia tulen. Saat Cersei sedang mengajar, tiba-tiba terjadilah sebuah gempa yang sangat hebat yang membuat ruangan hancur lebur. Who can give me an example? Lions! Earthquake. Pada malam harinya, Cersei berpesta dengan Dan. Dan di situ juga ada Sprite yang sering berubah-ubah bentuk dari pria, wanita, kecil, besar, dan lain sebagainya. Setelah mereka selesai berpesta, mereka pun pulang secara bersamaan. Namun, naasnya, mereka malah dihadang oleh Deviant bernama Crow. Cersei pun terkejut karena sudah beribu-ribu puluh tahun tidak melihat kehadiran Deviant. Spontan, ia pun menyerangnya dan memancingnya ke tengah jalan, dan secara bersamaan, Sprite pun langsung menggunakan ulti membela dirinya untuk mengelabui si Deviant. Namun, yang namanya film ya, pasti ya gini, Deviant pun tahu di mana tubuh asli dari Sprite dan Cersei. Tiba-tiba datanglah Ikaris yang langsung menyerang Deviant itu hingga menghantam sebuah truk. Evening, ladies. Pertarungan pun tak dapat terelakkan dan terus berlanjut hingga si Deviant terlempar ke arah sungai dan kabur. Setelah kejadian tersebut, Cersei pun menjelaskan siapa dirinya aslinya kepada Dan, serta tujuan para Eternal di bumi yaitu untuk melawan Deviant dan tak akan ikut campur dalam urusan manusia. Cersei juga mengungkapkan kalau dirinya pernah menikah dengan Ikaris selama kurang lebih 5000 tahun.
sebelum akhirnya mereka berpisah. Cersei, Spread, dan Ikaris pun kemudian kembali ke rumah Cersei untuk membahas gempa tadi siang dan kemunculan Devian yang pasti ada sangkut pautnya. Mereka pun memutuskan untuk menemui Ajak dan anggota Eternals yang lain. Flashback ke tahun 575 sebelum Masehi di kota Babilonia setelah pertempuran antara Eternals melawan Devian. Ajak pun berkomunikasi dengan Arishem menggunakan sebuah bola kecil. Di depan Arishem, Ajak pun mengatakan bahwa dirinya mulai mengkhawatirkan tentang kehidupan manusia. Tetapi Arishem terus meyakinkan dan tetap meminta Ajak untuk tetap fokus dengan tujuan utama Eternals di bumi. Seiring berjalannya waktu, Ikaris pun menembak Cersei dengan hatinya tentunya. Mereka lalu menikah pada tahun 400 sebelum Masehi yang disaksikan oleh semua anggota Eternal serta warga kekaisaran. Pada tahun 1521 Masehi di Spanyol, tepatnya di kota Teknoland, terjadi perang konflik antara manusia dan Ajak menginstruksikan ke anggotanya agar tak ikut campur dalam urusan manusia. Tepat di tengah-tengah kejadian tersebut, Tina pun mengalami yang namanya Mercury, gangguan psikologi karena terlalu banyak pikiran. Gampangnya gitu aja ya. Tina yang sudah out of control menyerang Cersei dan hampir membunuh si Makari. You are safe. Namun, beruntungnya, Tina dapat dihentikan oleh Ajak dan Gilgamesh. Saat Tina tersadar, Ajak pun ingin menghapus ikatan dari Tina agar dia tidak ngamukan. Tapi, Tina menolak karena hal tersebut dia ingin tetap ingat apapun yang ia lalui. Saat itu juga, Gilgamesh berkata akan selalu menjaga si Tina, sedangkan Druid yang jengkel dengan ulah manusia lalu nekat menggunakan kekuatannya untuk mengontrol para manusia. Hal tersebut pun membuat Ajak menyuruh Eternal untuk berpisah dan mencari tujuannya masing-masing di bumi. Lalu kita kembali ke masa sekarang lagi, di mana Cersei, Ikaris, dan Spread akan menemui Ajak. Namun betapa kagetnya mereka saat sampai di rumah Ajak, mereka pun menemukan Ajak sudah tidak bernyawa. Hey, Jack! Tiba-tiba sebuah bola kecil keluar dari tubuh Ajak, lalu berpindah ke tubuh Cersei. Hal itu pun membuat Cersei sekarang menjadi pemimpin dari para Eternal. Dan dia pun secara tidak langsung bisa terhubung dengan Arishem. Selanjutnya, mereka pun pergi ke kota Mumbai untuk menemui Kingo. Dan di sana, mereka bertemu Kingo yang sekarang sudah menjabat menjadi seorang artis Bollywood beserta dengan asistennya, yaitu Karun Patilele. Karena Karun telah bekerja dengan Kingo selama kurang lebih 50 tahun, maka ia sudah tahu rahasia mengenai Eternals. Setelah perdebatan yang cukup panjang karena masalah karir, akhirnya Kingo pun ikut dengan teman-temannya untuk berkumpul dan melawan Devian. Cersei dan teman-temannya beserta Karun Patilele pergi ke Australia untuk menemui Tina dan Gilgamesh. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di kediaman Gilgamesh. Namun, Tina sedang kumat dan sedang menggambar di dekat pohon yang tidak ada daunnya. Tina hampir menyerang temannya, namun digagalkan oleh Gilgamesh. Saat mereka sedang makan sego berkat yang sangat-sangat banyak, Cersei keluar untuk melihat gambar Tina, yang ternyata ia menggambar sebuah planet yang pernah ia tinggali. Dan Gilgamesh juga berkata bahwa sebuah gempa besar adalah akhir dari kehidupan, dan itu sering sekali dikatakan oleh Tina. Karena Cersei merasa kalau gempa London ada hubungannya dengan Devian, ia pun mencoba berkomunikasi dengan Arishem. Fakta mencengangkan pun terkuak. Ternyata tugas Eternal di bumi adalah untuk membantu kelahiran dari Celestial Tiamut dengan melawan para Devian yang berusaha menghentikan kebangkitan Celestial tersebut. Arishem menanamkan benih ke setiap planet, dan planet itu akan hancur setiap Celestial itu lahir.
saat Celestial itu lahir, maka ia akan membuat planet baru, di mana kata Arishem itu adalah sebuah siklus kehidupan baru, karena tanpa adanya Celestial akan mengakibatkan tatanan tatar surya akan gelap dan menjadi hancur. Arishem juga mengatakan kalau sebenarnya planet Olympia itu tidaklah ada. Yang ada adalah tempat bernama Root Force, di mana Eternal diciptakan. Namun, Eternal tidak dapat mengingatnya, karena dalam proses penciptaannya, Eternal lalu akan dihapus ingatannya, sampai misi mereka yang selanjutnya selesai. Why do you keep them? I keep them for the same purpose I created you. I first sent the Deviants to exterminate them. Fakta lain pun muncul, ternyata Deviant diciptakan oleh Arishem sebagai penyeimbang habitat di mana adanya sebuah planet baru. Namun karena hilangnya kendali dari Arishem, maka Deviant akhirnya berevolusi dan tahu mengenai kelahiran Celestial, dan mereka pun berusaha untuk mencegahnya. Dengan hal itu, Arishem menciptakan Eternals guna melawan para Deviant dan penebus kegagalannya dalam menciptakan Deviant. Setelah sadar, Cersei pun memberitahukan tujuan Eternal yang sebenarnya kepada teman-temannya. Mereka pun dapat merasakan apa yang selama ini Tina rasakan. Yang ternyata itu adalah salah satu kegagalan dari Arishem terhadap Eternals. Ya seperti itu. Karena sudah beribu-ribu tahun membaur dengan manusia, mereka pun akhirnya tak tega jika manusia punah. Dan berniat untuk membantu menyelamatkan umat manusia, yaitu dengan cara mencegah kelahiran Celestial. Akhirnya mereka pun pergi ke Amazon untuk menemui Druig. Lanjut skip, tibalah mereka di Amazon. Cersei lalu menjelaskan tentang kematian Ajak dan tugas Eternal yang sebenarnya kepada Druig. Tiba-tiba, Deviant datang menyerang desa. Para Eternal pun saling bahu-membahu melawan para Deviant. Sent on a suicide mission for the past 7,000 years. Icarus! Icarus! Di sisi lain, saat Icarus sedang terpojok, Gilgamesh yang sedang bersama Tina menyuruh agar Tina untuk diam sementara. Dia membantu Icarus terlepas dari serangan Crow. Gilgamesh kemudian meminta Icarus membantu yang lain di desa, sedangkan dirinya akan menghadapi Crow. Go, Icarus. Sementara Cersei mampu mengubah salah satu Deviant menjadi sebuah pohon. Hal itu membuat yang lain menjadi terkejut, karena Cersei sekarang bisa mengubah makhluk hidup menjadi benda padat. Padahal biasanya dia hanya bisa mengubah benda padat ke benda padat. Namun Gilgamesh yang sedang terpojokkan akhirnya berhasil diserap energinya oleh Crow dan membuat Crow memiliki kekuatan pukulan maut seperti Gilgamesh serta mampu berevolusi layaknya manusia. Crow juga mengatakan kalau ia akan membasmi seluruh Eternals karena perbuatan mereka yang telah memusnahkan ras Deviant. Lalu Crow pun kabur. Di detik-detik terakhirnya Gilgamesh berpesan kepada Tina agar selalu mengingatnya. Hal ini agar Tina tidak kumat lagi. Alhasil Gilgamesh pun pergi dan kemudian para Eternals pun meratapi kepergian dari Gilgamesh. Akhirnya Druig setuju untuk bergabung dengan Eternals dan mereka sekarang harus mencari Phastos si ahli teknologi untuk menambah kekuatan mereka dalam mengalahkan kelahiran Tiamat. Tibalah di kota Chicago, di mana Cersei dan Ikari menemui Phastos, yang kini tinggal dengan seorang anak adopsinya bernama Jack. Lalu Cersei dan Ikari menceritakan AIUEO-nya dan mengajak Phastos kembali ke Eternals. Namun, awalnya Phastos menolak karena alasan anaknya. Akan tetapi, ia pun akhirnya bersedia setelah Ben, tetangganya, bersedia mengasuh anaknya. Para Eternals pun kemudian melakukan perjalanan ke Irak untuk menemukan pesawat Domo. Setibanya di sana, Phastos langsung mengeluarkan Domo dan menemukan bahwa Makari selama ini masih tinggal di dalam pesawat tersebut. What has she done? Must have seen it for centuries.
Phastos kemudian punya rencana untuk menggabungkan kekuatan para Eternal dalam bentuk Unimind kepada Druig, agar Druig mampu meninabobokan Celestial dengan sempurna. Meninabobokan. Namun, ternyata Icarus dan Sprite tidak setuju dengan hal tersebut. Flashback lagi ke beberapa hari yang lalu, di mana si Icarus ini bertemu dengan Ajak. Oh, ternyata ada sesuatu nih. Ajak memberitahukan bahwa setiap pemilik bola ajaib akan tahu tentang kelahiran dari Celestial. Lalu, Ajak menceritakan saat beberapa tahun yang lalu tentang pertempuran besar Avenger melawan Thanos. Tepatnya saat Thanos melentikkan jarinya yang membuat setengah populasi makhluk hidup di alam semesta menghilang. Hal itu secara otomatis mencegah akhirnya Celestial baru. Mungkin Thanos sudah tahu tentang hal itu. Namun sayangnya, Avenger malah menjadikan kembali Infinity Stone, yang membuat semuanya kembali dan memicu terjadinya kelahiran Celestial. Ajak pun berubah pikiran dengan misinya, karena para Avenger pernah berjuang mati-matian melawan Thanos demi memberi mimpi bagi manusia, dan dari situlah Ajak berniat melindungi manusia. Icarus kemudian membawa Ajak ke sebuah tambang di Alaska, dan di situ terdapat beberapa Deviant yang terjebak di cekungan tambang. Icarus pun mengungkapkan kepada Ajak bahwa ia tidak setuju terhadap rencana Ajak, karena ia berada di pihak Arishem. Tiba-tiba, Icarus mendorong Ajak ke dalam penjara Deviant, dan Ajak pun lalu dikeroyok oleh Deviant. Seketika, tenaga dari Ajak diserap oleh Deviant yang berhasil membuat Deviant berevolusi dan memiliki sayap untuk terbebas dari cekungan tersebut. Setelah itu, Icarus membawa Ajak dan men-setting seolah-olah Ajak terbunuh oleh para Deviant di depan rumahnya. Kembali kepada Eternals. Saat ini, Cersei melihat terjadinya permulaan kelahiran Celestial. Hal itu membuat Phastos bergegas menyuruh Makari untuk mencari pusat terjadinya kelahiran tersebut. Dengan kecepatan supernya, Makari berhasil menemukan lokasi sumber energi yang terletak di Gunung Krakatau ala-ala nampaknya. WKWK. Beberapa saat kemudian, Icarus pun malah merusak rancangan Unimind yang telah dibuat oleh Phastos. Akhirnya, semua Eternals pun tahu kalau ternyata Icarus telah tahu akan kelahiran Celestial dan dia juga yang telah membunuh Ajak. Icarus lalu pergi dan disusul oleh Sprite yang ternyata berada di pihak Icarus karena Sprite menyintai Icarus. Ternyata Kingo juga pergi karena Kingo beralasan dia tidak akan bisa melawan Icarus karena ia terlalu lemah. Dasar mutungan. Di saat Cersei mulai putus asa karena anggotanya yang hilang, dia mendapat kekuatan dari Tina yang mengatakan bahwa Ajak memilih Cersei pasti dengan tujuan yang sangat-sangat tertentu. Kemudian, Phastos pun mengungkapkan ide briliannya, yaitu dengan memakai bola sakti milik Cersei untuk menyatukan kekuatan para Eternal yang tersisa. Bola tersebut pun diubah menjadi sebuah gelang dan digunakan sebagai penghubung para Eternal sehingga membentuk suatu kesatuan atau yang disebut dengan Unimind. Dengan memakai baju dinas mereka pun pergi ke titik lokasi kelahiran Celestial Tiamut. Kemudian mereka mulai menghubungkan kekuatan mereka kepada Druig agar menidurkan Tiamut. Meninabobokan sajalah babi, sadu kok. Tiba-tiba, Druig diserang dari belakang oleh Icarus. Beraninya dari belakang. Should have done this 5 centuries ago. Dan dibawa terbang lalu dihancurkan dengan laser sakti milik Icarus. Icarus pun juga menghancurkan kapal aneh Domo. Karena Icarus yang keterlaluan, Makari pun mengajarnya dengan menggunakan skill kejuaraan lomba larinya. Ketika gunung meletus dan Tiamut mulai muncul, Cersei pun meminta agar mereka menahan Icarus, sementara ia akan pergi ke dekat Tiamut. Saat itu, Crow datang dan langsung menyerang Icarus, namun hal itu dihadang oleh Tena. Why? Wait. No. Sayangnya, Tena malah hampir terperdaya oleh Crow yang menyamar sebagai Gilgamesh.
Saat Crow mulai menyerap energi Tina, Tina pun tersadar dan langsung memutilasi si tubuh Crow dengan sangat mudah. Kebanyakan makan mie goreng, sendawa terus. Di sisi lain, Cersei dihentikan oleh Sprite yang menggunakan ilusinya menyamar sebagai ajak. Karena Cersei yang lengah, Sprite pun menusukkan pisau ke tubuh Cersei. Everyone on this planet die. I'm sorry, sir. Tiba-tiba ia dibalas dengan timpalan di kepalanya yang ternyata itu ulah Druig yang masih hidup dan membuat seketika Sprite pun tepar. Druig pun lalu meminta Cersei untuk cepat pergi ke gunung untuk cepat menghentikan Tiamat. Dengan cara menggunakan kekuatan sentuhan milik bidadari yang tidak lain adalah Cersei untuk membekukan Tiamat. Hal ini membuat Ikaris marah dan berhasil lepas dari tali jemali Pastos. Ikaris pun menghampiri Cersei untuk membunuhnya. Namun dengan kekuatan cintanya yang sangat besar, ia pun mengurungkan niatnya dan malah nangis meneh. Bersama dengan itu, Uniman menghubungkan secara otomatis semua Eternals, termasuk Ikaris dan Sprite. Hal tersebut membuat kekuatan Cersei semakin kuat dan berhasil membuat Tiamat mengeras menjadi batu. Karena Cersei berhasil menghentikan Tiamat, Ikaris pun menyesali perbuatannya dan pergi menuju matahari untuk bunuh diri. Cersei yang masih memiliki sisa kekuatan dari Unimind menawarkan kepada Sprite untuk mengubah Sprite menjadi manusia seutuhnya, seperti apa yang telah diinginkan oleh Sprite, agar dia tidak bocil terus-menerus, ya benar, supaya tumbuh. 2 minggu kemudian, diceritakan para Eternal telah berkumpul di rumah Pastos dan sedang melihat televisi. Di berita itu menyiarkan tentang kemunculan batu raksasa di Samudra Hindia, yang tidak lain ya kui mau Tiamat sing dadi batu. Tina, Druig dan Makari memutuskan untuk pergi keluar angkasa dengan pesawat Domo yang telah diperbaiki oleh Pastos. Mereka bertiga ingin mencari Eternal lain dan mengatakan tujuan Eternal yang sebenarnya. Sementara Pastos memilih tetap tinggal di bumi bersama Jack, sedangkan Sprite pergi bersama Kingo dan Karun Patilele untuk berkarir. Lalu Cersei pun bersama lagi dengan pacarnya yaitu Dan. Saat mereka jalan-jalan sahdu, tiba-tiba muncullah wajah Arisem di atas langit dan seketika menculik Pastos, Kingo, dan Cersei. Arisem mengatakan kepada Cersei, Pastos, dan juga Kingo bahwa dirinya masih bisa membiarkan Tiamat gagal lahir. Namun sekarang dirinya akan merekonstruksi ingatan dari mereka tentang manusia yang sebenarnya dan akan membawa mereka ke dalam simularitas. Di pertengahan credit scene, Tina, Makari, dan juga Druig yang berada di dalam pesawat Domo sedang membahas teman-temannya yang menghilang. Tiba-tiba, mereka kedatangan tamu yang tak diundang. Melalui sebuah portal dunia maya, muncullah Pip dan juga majikannya, yaitu Eternal Eros atau Starfox, yang merupakan saudara dari Thanos. Ya berarti Thanos yo Eternal. Eros selalu menunjukkan bola seperti milik Cersei. Hal ini menandakan kalau Eros adalah pimpinan Eternal dari planet lain. Eros pun mengatakan bahwa dirinya tahu keberadaan teman-teman mereka yang menghilang. Di akhir credit scene, Dan marah karena Cersei menghilang diculik oleh Arisem. Dan ia pun memutuskan untuk mengambil sebuah pedang yang memiliki kekuatan dahsyat. Pedang itu bernama The Ebony Blade, yang merupakan pedang milik leluhur dari Dan. Pedang itu juga memiliki kekuatan yang amat jahat. Dan sebelum Dan mengambil keputusan apakah lanjut untuk mengambil pedang tersebut, tiba-tiba muncul sebuah suara yang mengatakan apakah kamu benar-benar siap. Yang nampaknya suara tersebut berasal dari pedang itu. Dan cerita pun usai. Terima kasih Sobat Rebans yang telah menyaksikan ulasan film kali ini. Nilai yang dapat kita ambil dari film ini, jangan mudah percaya kepada siapapun gitu aja. Termasuk dirimu sendiri. Nah terus percaya sama siapa ya? Ya sama saya aja. Terima kasih dan salam Project Film.